Halo, lu kok suaramu sayup-sayup tak sampai? Masa ini? Oh, Oke, wes, krungu, krungu siap, wisan. siap. Ya apa, ya Oke, apa, mantap. ya apa. Mantap. Gitu. Topik-topik yang ditunggu sama orang-orang. Topik sing ditunggu iki jane topik. Iya, tuh. Ya memang anu ya, memang itu problematik sampai sekarang itu. Memang Mirip. antara antara harapan dan kenyataan itu adoh, Mar, itu yang jadi persoalan. Antara harapan dan Kenyataan. kenyataan yang harus diterima itu gapnya jauh. Itu yang res bukan dhisik, Mar. Kon iku ya apa kon wis gawe kopi ngono Oh ya. pisan. Ya, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Malam ini mau bahas ADHD. Nah, ini tuh kok ADHD itu lagi booming ya, dari diagnosa psikolog, terus nanti dirujuk ke psikiater. Ya, Nah, eh, gitu gimana? ya Gimana itu memang ya? Maksudnya kok ya kenapa ya? Memang ya memang oke. lebih canggih atau gimana ya? Ya sekarang ya Kak, sekarang gini loh ya, dunia itu kan makin paham bahwa sebetulnya ADHD itu adalah ganggu apa namanya perbedaannya itu ada di otak. Meskipun yang namanya ADHD itu sekarang ya namanya disorder ya. Gini, ADHD itu adalah pada saat seseorang itu dengan apa namanya dengan kesulitannya berkomunikasi. Padahal sebetulnya berkomunikasi. Sebetulnya gini aja, Mar. Sebetulnya kan kamu itu memperhatikan semua hal. Cuman orang-orang menganggap kamu nggak memperhatikan gitu loh. Ya itu. Iya, Itu pertama persoalannya bujuku kan itu. gitu ya. Persoalannya kan gitu. Kita ini orang yang penyandang ADHD ini, sebetulnya kita tuh memperhatikan semua hal. Tapi orang-orang menganggap kita nggak fokus. Kan geblek ya gitu. Bikin marah Iya ya, aja. iya benar benar. Iya Ya, tuh benar. iya, coba kamu sebagai penyandang ADHD lah ya, ya, mungkin ADHD-nya itu ya dari derajat yang ringan sampai derajat yang sangat kompleks ya gitu Nah, ya. spektrumnya Itu tadi. berangkat yang sangat kompleks. Nah, kalau kalau kita misalnya kalau kompleks lah ADHD itu ya dulu ya kalau nih waktu aku kecil nih waktu aku masih kanak-kanak ini Mhm. yang namanya ADHD itu kan bahasa Indonesianya itu GPP namanya. GPP, GPP, gangguan pemusatan perhatian gitu ya. Gangguan lo tak itu berkelompok. lah iya, nah itu itu GPP gangguan pemusatan perhatian ada dibagi atas cuman ada empat empat kuadran gini satu Kuadrat. kuadran itu iya empat kuadran Walah, satu itu di satu di apa di satu pasif, sumbunya itu adalah pasif dan aktif dan pasif yang satu berkelompok. itu Ah. berkelompok dan tidak berkelompok gitu ya Hmm. itu yang dulu ya dulu nomenklaturnya itu hanya seperti itu gitu ya dulu nomenklaturnya itu seperti itu. Jadi uh, dulu kan kalau misalkan, nah diagnosa aku itu adalah gangguan pemusatan perhatian agresif tak berkelompok gitu ya. Pasif dan agresif Wah, gitu. Agresif tak berkelompok. Tapi tak ingat-ingat, memang aku agresif bener gitu ya. Jadi yang namanya satu sumbu itu pasif dan agresif, yang satu sumbu itu berkelompok dan tidak kelompok, berkelompok tidak gitu. Nah, berkelompok. kebetulan aku ini adalah agresif tidak berkelompok Tidak gitu. berkelompok. Loh bayang no gitu. Tapi memang iya Mar itu ya eh, sebetulnya itu aku ada di ujung ya di ekstrim ekstrim Kanan. ekstrim kuadran Kak. Iya, ekstrim satu kuadran itu. Sebetulnya yang namanya pasif dan agresif itu kan spektrumnya luas lah ya gitu. Ya, Spektrumnya tuh. luas. Terus berkelompok dan tidak berkelompok itu spektrumnya juga luas gitu. Luas. Lah kebetulan aku tuh ada di ujung sono gitu ya. Di ujung yang ekstrim tidak ekstrim yang tidak berkelompok dan Masih aktif. Hmm. agresif Agresif. gitu. Nah, sebetulnya
ya, aku itu bukan tidak mau berteman, enggak loh, enggak. Anak-anak yang ke rumahku tuh ya banyak, Mar, itu. Iya, Hmm. iya karena di rumah banyak makanan. Ah, iya. Karena Sarang makanan. karena di rumah itu banyak makanan, banyak minuman, banyak sembarang gitu ya. Ya ada kolam Hmm. renangnya, jadi ya ya Hmm. nggak apa-apa gitu. Tapi ya mereka datang ke rumah aku ya mau komik dewe baca novel sendiri mereka juga ya kalau mereka Sibuk nanya aku ya sendiri-sendiri. jawab loh kalau mereka Jawab nanya gitu. aku yang jawab gitu ya. Eh, itu yang terjadi. Nah, kalau sekarang kita melihatnya itu adalah bahwa pada dasarnya eh, ekspresi perhatian yang ekspresi. Jadi ekspresi perhatian itu yang tidak bisa diekspresikan itu ya. Lo perhatian lo. Orang aku itu baca novel gini itu ibuku telepon siapa aku tahu kok gitu itu. Loh, mama aku tuh Hmm. telepon siapa gitu. Dengerin suara putranya klak 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 itu tahu kok klak 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 Eh, itu tahu aku yang nomor berapa yang diputar nomor tuh berapa itu? tahu gitu. Lu Iya, iya, tahu iya. gitu karena Benar-benar. gampang itu karena apa telepon itu mutar itu antara 1 dan 0 itu 1, 2, 3, 4, 5 itu panjang klak 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 klaknya itu berbeda itu ya Benar-benar. panjang klek-kleknya kan berbeda. Jadi kalau misalkan 66945 itu aku tahu itu yang ditelepon siapa gitu. Tahu Hmm. gitu ya. Nah, tapi kan ya tetap baca gitu ya. Tetap baca itu tetap baca tetap baca. Oh, ya buku dibaca, novel ya tetap dibaca, komik ya tetap dibaca. Nah, pada anggapannya orang-orang aku itu tidak memperhatikan gitu. Lu padahal semua aku perhatikan gitu ya. Nah, ini Hmm. yang jadi persoalan sekarang itu adalah bukan adik-adiknya sebetulnya. Bagaimana orang-orang itu menyikapi adik-adik gitu ya. Hmm. Termasuk orang ADHD sendiri itu gimana gitu. Memang sulit loh ngasih tahu orang ADHD itu susah itu. Ya, ya Iya, iya. ngasih tahu orang dengan ADHD itu susah. Kita ini punya cara pandang kita terhadap dunia gitu, beda gitu. Hmm. Jadi itu aku lihat jawabanmu atas yang di apa di kolom tanya jawab di apa di IG itu. Ya kamu Hmm. kan kamu bilang ya oh, itu apa Dokter Rio itu apa gangguan mentalnya diborong iya emang sih gitu emang ya Itu kan. disleksia itu ada sampai sekarang Asperger ada. Asperger ada Savant syndrome juga ada gitu Ada. yang nggak ada itu Hmm. untungnya yang nggak ada itu gangguan cemas itu nggak ada gitu Oh, iya. Depresi ya, tapi nggak cemas gitu. Nggak Gangguan cemas cemas ya. itu nggak ada. Depresi ya gitu. Diborong kabeh bener itu. Diborong kabeh Hmm. depresi, disleksia itu. Dan depresiku itu eh, eh, datang lumayan dini gitu ya. Lumayan dini pada saat ya pada saat koas gitu ya. Itu Oh. itu ya itu yang paling menyiksa itu sebenarnya depresinya gitu. Kalau ADHD itu aku nggak tersiksa, orang lain yang tersiksa gitu. Iya, iya, iya. Oke. Lalu kalau kita ADHD Oh, itu oke. orang lain yang tersiksa gitu ya. Tersiksa ya. Orang lain Hmm. tersiksa. Nah, kita sekarang membahas ADHD-nya. Sekarang apa sih yang terjadi di otak kita itu kalau ADHD itu? Gini loh, ADHD itu yang namanya ADHD itu kan sekarang orang-orang pada umumnya itu mempunyai kriteria gitu. Bagaimana anak atau seseorang itu memberikan perhatian yang cukup kepada apa yang perlu diperhatikan menurut kriteria orang-orang banyak gitu. Ya, jadi kalau Oke. ADHD di Nah, sini, seharusnya. iya ADHD di sini itu ADHD di sini itu adalah bagaimana orang itu mempunyai nilai bahwa
seseorang yang menderita ADHD itu tidak merespon sebagaimana harusnya menurut kriteria mereka gitu. Ya, gitu. Ya, gitu. Jadi ADHD itu bermasalah memang, bermasalah pada kelompok-kelompok yang mengharuskan orang itu mempunyai satu manner ya gitu itu. Lah Terutama bayangkan itu ya. loh iya kalau misalkan orang ADHD hidup di orang yang tidak terlalu menggubris mengenai apa namanya mengenai bagaimana kita itu merespon orang lain ya nggak apa-apa sih gitu. Ya. Hanya saja yang namanya eh, manner itu kan beda-beda gitu. Manner itu beda-beda. Kalau misalnya kita lah di Indonesia itu ya, kamu lah di Indonesia, terus kamu jagongan bareng gitu, terus kamu menengai gitu ya, yo itu menengai, kan kamu dianggap nggak sopan itu ya, menengai gitu. Ya kamu datang ke misalnya Iya ya, acara, ya kamu diundang lah ya, diundang ada undangan atau acara bela sungkawa gitu ya. Kamu diem gitu ya, diem itu kamu kok nggak mengucapkan bela sungkawa gitu ya. Loh kalau di Indonesia kamu dianggap nggak sopan, tapi kalau di Jepang iya. ini ya ada kamu diundang apa namanya, diundang misal atau kamu datang pada acara misalnya pemakaman atau Bela kematian sungkawa, gitu. ya. Lo kamu diem malah bagus itu. Lo Hmm. diem gitu ya ya. Ya, atau di Eropa gitu. Kamu di Eropa ada yang ada acara misalnya bela sungkawa gitu, ada apa anggota keluarga yang meninggal kamu datang, ya kamu diem itu adalah ya ini nilai yang bagus gitu. Iya, bagus. Nah itu ya. Nah, bagus karena kalau kamu kakean cocot itu jengkelin gitu ya. Oh, lo iya lo bayangin aja. Oh, iya gaplek kok kau. Oh, ada orang meninggal kamu datang kok. Aduh, direlakan ya. Kamu nggak rela kasihan yang mati. Lu kamu itu lo kayak tahu-tahu oh, yang mati itu gimana gitu. Sok taunya itu ya itu. Orang Indonesia itu memang gitu apa hobinya itu ngasih nasihat meskipun nggak diminta Sehat. gitu. Lo nggak Diminta. diminta, orang nggak minta nasihat tapi dinasihati itu ya. Itu adalah ya itu kebiasaan orang Indonesia itu ya. Itu jadi datang gitu. Aku tahu yang kamu rasakan. Aku paham. Well, berat. Tahu-tahu gitu loh ya itu. Terus dibilang diikhlaskan ya. Nanti kasihan yang meninggal. Oke kayak tahu kan. Seperti kalian itu tahu yang dialami orang mati itu apa loh. Sok tahu gitu ya. Jadi itu malah yang namanya memberikan beban. Itu tertekan orang yang apa orang sedih disuruh mengikhlaskan. Ikhlas mbahmu itu. Lu aku dulu waktu papaku meninggal ya nggak ikhlas aku dibilang ikhlas kan enggak itu enak aja ikhlas itu. Tapi ya aku menerima bahwa yang namanya kematian itu ya sudah tidak bisa ditolak. Tapi soal ikhlas apa enggak ya enggak ikhlas enak aja. Enggak ikhlas. Tapi aku ya menerima bahwa yang namanya mati ya sudah lah ya. Papaku meninggal ya wis lah ya mau diapain ya konsekuensi kehidupan. Cuman kalau ada orang ngomong diikhlaskan ya masa diikhlaskan lambemu kon gak usah mrene tak laban lambemu kon ku gitu ya. Nah ini adalah ini sebetulnya adalah perbedaan nilai yang dipegang sehingga ADHD itu bisa sangat bermasalah di satu komunitas, tidak terlalu masalah di komunitas yang lain. Di komunitas lain. Oh, tinggal yang mana yang fit aja gitu, Dok? Nah, iya gitu ya, tidak terlalu bermasalah di komunitas lain gitu. Hanya saja gini ya sekalian, yang namanya ADHD itu kan sebetulnya orang itu punya handicap ya. Udahlah, punya handicap untuk apa? Ya untuk bersosialisasi ya. Ya sudah lah itu sudah itu bukan hal yang perlu yang perlu diperdebatkan ya. Dia memang bermasalah gitu. Bermasalah. Bagaimanapun juga bermasalah. Misalnya dimanapun juga kalau misalkan ada acara di kelas gitu, diskusi itu anak ADHD itu diem aja ya gitu. Diem aja gitu. Ya enggak apa-apa. Ya memang begitu anaknya gitu.
Iya, gitu. Hmm, Ya, itu dianggap tidak fokus. Padahal yang mendengarkan, detail orang ngomong apa diingat gitu ya. ingat. Diingat. Iya, iya. Diingat itu ya. Kamu ingatlah Hmm, detail orang dan kamu masih ingat apa yang kamu tulis ke orang lain karena apa yang kamu ucapkan ke orang lain itu kamu ingat itu. iya, Dan kamu iya. tahu persis respon orang itu terhadap tulisanmu. Kamu paham. Kamu paham itu. Hmm, Kamu ya misalkan nulis di iya, Twitter gitu ya. Terus orangnya itu iya. merespon, entah itu merespon nulis atau merespon no comment, kamu paham apa yang dimaksud orang itu. Kamu Oh, paham, iya, iya, benar, benar. ya, kamu Iya, bisa iya. paham itu. Nah, cuman orang lain Hmm, menganggap orang ini nggak ngerti apa ya, nggak ngerti aturan gitu ya. Karena ya itu tadi. hmm, Nah, kalau kita berbicara mengenai ADHD tadi itu, apa yang terjadi di otak kita, tidak ada satu hmm, tempat khusus fokus yang terganggu atau menjadi tempat atau menjadi fokus yang kemudian di otak kita ya. Ini loh, kalau hmm. ADHD itu kelainannya di sini loh. Enggak, gitu. Enggak gitu ya. Oh, Enggak, oh, gitu. Justru iya, iya. ADHD atau autism pada umumnya itu otaknya terlalu aktif sejak masa awal. Gitu. Jadi kalau Hmm, kita melihat sekarang sejak sejak tahun 2014 sih kita udah paham bahwa yang namanya autism itu ya. Autism kita ngomong secara umum autismnya itu. Autism itu eh, bukan bukan delay dari pertumbuhan otak. Justru otaknya hmm. tumbuh lebih Berkembang, cepat tumbuh, ketimbang anak-anak yang lain. Bukan perkembangan ya, pertumbuhan oh, itu. tumbuh. Kalau Oh kita iya, pertumbuhan. berbicara perkembangan itu kan mental gitu ya. Perkembangan Hmm. otak itu adalah Oh iya, tentang kemampuan otaknya itu sendiri. Tapi kalau pertumbuhan itu adalah secara pertumbuhan. fisik. Secara fisik Hmm, otak anak-anak yang menuju autism dan ADHD itu berkembang lebih cepat ketimbang anak-anak yang anak lain umumnya. gitu. Anak-anak yang lain Hmm. gitu. Nah, tapi kan Oh, ya repot ya, Mar ya. Mosok ya hmm. semua anak di MRI pada usia 2 tahun ya, 2 bulan gitu Iya, ya. Iya dua kan? bulan. Iya, ya. Ya, karena biasanya ADHD, autism itu kan munculnya itu pada tahun-tahun kedua, tahun-tahun ketiga. Satu tahun pertama orang biasanya nggak mengeluh apa-apa Nggak gitu ya. lihat. Ya? Nggak Oh, lihat itu. Baru tahun kedua aku nggak ngomong gitu. Awal-awalnya nggak apa-apa gitu ya. iya. Awal-awalnya Ya. nggak apa-apa Oh, gitu. Hanya saja misalnya kontak mata sejak umur 6 bulan itu mulai berkurang gitu ya. Kontak mata gitu. Tapi itu kan orang hmm. nggak notice ya, Nggak, nggak melihat gitu. enggak. Hmm. Hanya saja. Nah sekarang yang dianjurkan kalau kita concern terhadap ADHD itu dianjurkan misalnya orang-orang yang mempunyai garis darah dengan penyandang autism gitu ya, ya misalkan sekarang ini anakku, cucuku, ponaanku itu sebaiknya itu ya kalau concern MRI. terhadap ADHD di MRI gitu. Karena sebelum ADHD atau autism itu muncul sebagai gejala, diobati, nggak muncul jadinya, Mar, gitu. Jadi Oh, sejak awal nggak itu muncul ditekan. sejak awal. Jadi umur 6 bulan sudah diketahui perkembangan otaknya lebih cepat, pertumbuhan otaknya lebih cepat dari anak-anak lain. Loh, ya ini anak ini sebentar lagi autism, ADHD nih, gitu Hmm. ya. Oh, Hanya saja kelihatan. autism yang muncul itu juga bervariasi gitu. Bervariasi gitu. Bervariasi. Gitu ya itu. Jadi apakah misalnya apakah autism itu mendorong atau menuju ke gangguan-gangguan yang lain misalnya gitu misalnya apakah ADHD dan autism itu lead to depresi misalnya uh, kalau di, kalau di apa namanya kalau di jumlah memang iya yang namanya apa namanya penyandang ADHD meskipun nggak signifikan ya penyandang Hmm. ADHD itu lebih 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 resikonya untuk menjadi depresi itu lebih besar ketimbang yang tidak ADHD atau tidak autism. Tapi ini
kan tidak berdiri sendiri gitu ya. Itu dipicu dengan tekanan sosial dan macam-macam itu ya. Jadi bukan ADHD-nya itself yang membuat seseorang atau penderitanya itu mengarah ke depresi, bukan. Tapi ya karena perlakuan orang lain, harapan orang lain yang ditekankan kepada kepada penyandang ADHD itu sendiri. Bayangin aja sekarang anak dengan autism itu, ibunya, orang tuanya itu menyekolahkan di sekolah dengan kebutuhan khusus gitu. Harapannya apa? Harapannya apa, Mas? Oh, seperti anak-anak umumnya. Iya, dia itu nanti bisa melakukan hal-hal yang sama dengan orang-orang pada umumnya. Lah geblek ya. Gitu. Oh, iya. Ya, bayangin aja. Seseorang itu menyekolahkan anaknya di sekolah berkebutuhan khusus karena sekolahnya itu berbeda dengan anak pada umumnya. Semua itu mengharapkan anak ini setelah diberi sekolah dengan perlakuan khusus itu, prestasinya atau kemampuannya atau performanya itu sama dengan anak-anak yang lain itu. Loh itu yang jadi persoalan, Mar. Itu. Iki sing loro sapa? Kok sakjane sing gendeng iku sapa gitu ya. Iya. Wong tuane to. Iya. Loh lah iya, ini kan sekarang kan ini pembicaraan kita ini kan berbicara mengenai bagaimana menyikapi ADHD gitu ya. Ya kalau ADHD-nya itu gimana serahkan ke ahlinya, kamu jangan sok tahu gitu ya itu. Ya. Ya, jangan sok tahu soal ADHD. Gara-gara kamu googling 2 jam kayak ngerti-ngerti ADHD gitu ya. Enggak pernah belajar. Iya. Kamu itu loh ya, enggak pernah belajar anatomi, enggak pernah belajar fisiologi, enggak pernah belajar biokimia. Habis gitu gara-gara kamu googling kamu kayak ngerti-ngerti gitu ya. Wah itu ya, lah iyalah yang namanya ADHD itu kan hasil kerja otak kita yang berbeda dengan otak orang lain gitu, ya. Nah, sekarang ini jumping ya, straight to the point sebetulnya, ya, straight to the point bahwa bagaimana sih menyikapi orang dengan ADHD itu ya. Ini yang paling penting itu, ya. Yang paling penting adalah hidupnya orang ini itu berkualitas itu. Tuh, ya, itu. Kualitas itu apa? Dia tidak tersiksa. Loh ya itu. Kualitas hidup yang kamu sekarang gini deh gitu ya. Kamu bangun dengan sakit gigi, kualitas hidupmu jelek, Mar. Itu. Ya, jelek. Ya, benar-benar. Ya. Iya, jadi sebetulnya sekarang ini yang diutamakan adalah keluhan-keluhan atau gejala subjektif pada orang itu pada penderita itu dikurangi gitu. Keluhan subjektif, bukan keluhan orang lain gitu. Loh ya gitu. Ya itu. Tapi kalau misalnya ya aku dari ekstrim di kuadran 4 ujung kanan itu ya. Ya, ekstrim di kuadran 4 ujung kanan itu terus kemudian bisa mengkomunikasikan hal-hal yang rumit itu. Aku paham sih gitu. Dulu nggak bisa. Kalau aku menjelaskan kepada guruku ya, guru iki Mar bayangno guru gitu ya. Guru fisika gitu terus tak jelasin mekanika kuantum dia ndak bisa. Goblok Pak sampean iki. Loh, ya gitu. Itu ucapan yang keluar yang jengkelin, tapi ya memang goblok saya memang enggak paham. Namanya mekanika kuantum itu kan memang bisa dihitung, nggak bisa dijelaskan gitu. Diomongin itu nggak bisa, tapi kalau dihitung itu, nah. Tapi ya waktu itu aku juga, apa yang diharapkan dari guru fisika SMP gitu ya.
Oh, Guru fisika SMP itu kan dia lulusan IKIP sarjana muda gitu ya. D2, Sarjana D1 muda gitu ya, IKIP Cek. itu ya. Ya sekarang D2 lah ya, BA itu ya. D2 2 tahun sekolah di IKIP itu ya. 70% itu diajari cara ngajar, cara Mengejar. menilai gitu ya. 30% konten tentang fisikanya gitu. Nah, aku yang masih kelas 2 SMP itu mengharap dia mosok guru fisika nggak ngerti mekanika kuantum. Ya memang nggak ngerti sih memang gitu. Loh, aku itu jelaskan mekaniknya ini loh, Pak. Iki elektronnya gak ono lintasan nih, Pak. Loh, dia itu kan diajari bahwa elektron itu ada lintasannya Ada gitu ya. kentasannya. Ya, ya Bener. itu ya. Itu nah. Loh aku ya saenakku ae ngomong, goblok Pak sama niki. Loh ya memang goblok gitu ya. Nah, yang demikian itu akan menimbulkan permasalahan di pergaulan Komunitas. kita gitu. Ya Hmm. itu. Nah, eh, memang memang sulit ya memang untuk melatih gitu kalau kita itu tidak paham apa yang terjadi di otak kita. Nah, aku ini kan Hmm. punya advantage ya, aku punya advantage, punya privilege Privilege. gitu ya, punya privilege banyak gitu. Terus kemudian aku itu terakses dengan alat-alat yang bisa digunakan untuk memeriksa otakku loh. Yo, memang aku dokter bedah saraf gitu ya itu. Nah iya. Ya itu, ya dari awal ya di sekitarku, di sekitarku itu sejak tahun 90-an itu aku sudah kenal MRI, awal-awal ada riset PET scan itu aku juga masuk situ gitu. Iya. Lah ini privilege gitu, privilege sebetulnya Hmm. otakku ini kenapa gitu. Loh sejak Hmm. SMA itu aku juga mulai paham sih, ini semua guru kok marah sama saya ini. Kayaknya yang bermasalah aku ini, tapi masalahku di mana aku nggak tahu gitu. Ya itu Hmm. nggak ada tahu gitu ya. Pada saat aku depresi itu, ini yang sebetulnya masalahnya di otak. Cuman otak mana yang apa ya, wah, nggak ngerti lah ya, nggak tahu gitu. Nah, Hmm. pada saat tahun 96 ya, kita itu sudah memahami dan mulailah belajar mengenai yang namanya eh, neuroscience gitu ya. Neuroscience bukan sekedar neuroscience populer kayak kita ngomong gini gitu ya. Iya. Betul-betul seluler gitu ya itu. Hmm. Ya Hmm. itu ya lah itu privilege gitu. Tapi jangan disamakan. Aku juga tidak mengharapkan itu. Tidak mengharapkan atau menuntut penderita-penderita ADHD itu melakukan apa yang saya lakukan yang nggak fair lah ya gitu. Lah Benar-benar. pengetahuan ilmiahnya beda kok gitu ya. Pengetahuan Hmm. ilmiahnya beda gitu. Kalian Iya, masih iya. masih berdoa kan aku selesai berdoa sejak SMP gitu ya. Aduh, aduh. Bukannya Iya, iya, iya. masih berdoa. Lah aku kan nggak berdoa sejak SMP. Sudahlah ya, sudah pernah berdoa gitu. Melihat segala sesuatunya sebagai konsekuensi gitu ya. Frekuensi. Bahwa ya iya gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu diubah lah, diubah ya secara fisik. Karena ya kerja otak kita itu hasil ya Fisik. tadi hasil hasil fisik gitu. Jadi tubuh kita itu disusun oleh bahan-bahan alam yang mengikuti hukum alam bekerjanya itu. Nah, tapi kan aku juga tidak fair kalau aku tuh mengharap orang lain itu melakukan apa yang aku lakukan, tidak itu ya. Tapi ada satu hal yang dengan keras itu ya. Dengan keras itu sebagai apa namanya sebagai fokus latihanku itu ya itu adalah eh, anu berlatih empati gitu. Berlatih empati gitu ya. Itu jadi tujuan utama gitu ya. Di samping yang lain-lain. Jadi ya kalau misalnya self motivation lah aku udahlah ya self motivation aku tahu bahwa yang namanya kita harus mengubah apa namanya aturan-aturan dalam tubuh kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Aturan-aturan dalam tubuh kita itu yang kita ubah gitu ya, aturan-aturan tubuh kita. Nah, mengenai
empati mau ndak mau memang latihan gitu ya. Mau ndak mau memang latihan. Ya, sekarang dengan obat-obatan tertentu empati memang bisa ditingkatkan. Bisa gitu ya. Asalkan kita tahu loh misalnya, kita tahu di MRI fungsional, oh yang seperti ini. Oh ya dia perlu serotonin. Loh serotonin itu bisa meningkatkan empati. Kalau kita itu sudah tahu misalnya hasil EEG-nya, hasil MRI fungsionalnya, hasil PET scan-nya itu dengan dosis dihitung Mar itu ya, dihitung, nggak coba-coba, memang dihitung gitu ya, dihitung dengan perhitungan ya, dengan kemungkinan kalau serotoninnya dinaikkan itu dengan misalkan serotonin reuptake-nya ditambahin gitu, nah, kan sekarang ada obat-obatannya, dikombinasi dia akan lebih baik. Tapi waktu itu aku tidak mencoba dengan obat-obatan. Sekarang pakai obat-obatan, tapi di awal itu tidak gitu ya. Di awal itu tidak. Latihan berempati gitu ya. Berempati. Latihan tidak berkomentar kalau ada orang ngomong gitu. Ya, itu loh ya. Itu kelemahan hati-hati banget ya Cok itu tuh. Iya, itu tidak berkomentar kalau ada orang ngomong, gak tak komentari gitu ya. Aku ngomong dewe gitu, ya gitu. Aku ngomong dewe sak karep-karepku. Aku nggak ngomentari wong gitu ya. Ngomong dewe gitu. Itu latihannya panjang karena dulu banget aku tuh suka nyeletuk kalau ada orang ngomong, nyeletuk aja. Ya karena nggak setuju gitu, ya. Nggak setuju gitu. Kan dulu kalau nggak setuju dengan orang ngomong langsung protes. Guru ngomong apa? Misalkan ya kelas 5 SD itu, kelas 5 SD diceritain soal Ramayana, protes aku. Protes itu. Gak masuk akal itu Pak gitu. Kenapa? Gak masuk akal itu Pak gitu. Oh kok gak masuk akal? Mana ada Kijang itu ya, Kijang di hutan belantara itu ya ndak ada Kijang itu ya di padang rumput Pak. Kalau di hutan belantara itu yang namanya sungunya itu kecantol-cantol ya ndak bisa lari gitu itu nah apalagi pelajaran agama ya wis perang tok awake gurune gitu ya. Lah itu. Nah, itu pelajaran sejarah, hampir semua pelajaran seperti itu. Kalau ada yang nggak setuju itu protes gitu ya. Protes gitu. Nah, ya setelah jadi dokter bedah saraf gitu. Nah, setelah paham yang namanya ya terima kasih, aku itu terima kasih sama Daniel Goleman sampai cium tangan. Setiap ketemu aku cium tangan, nggak peduli aku cium tangan gitu. Dia nggak mau nggak apa-apa, dia bingung nggak apa-apa. Pokoknya setiap ketemu Daniel aku itu cium tangan gitu. Ya itu lo benar itu ya, itu benar bahwa kayak kiai ini ya. Loh ya dia itu yang mengenalkan meskipun ya satu di antara guru-guru spiritual gitu ya. Hanya kalau Daniel itu ya litu aja pendapat-pendapatnya itu biasa-biasa saja gitu ya. Biasa-biasa saja. Pendapatnya itu pola pikirnya biasa-biasa saja. Hanya saja kalau yang nulis pertama sebetulnya ide itu bukan datang dari dia yang namanya emotional intelligence itu bukan dari dia gitu. Sebelumnya yang namanya Joseph Leduc bahkan Antonio Damasio sudah gitu ya. Antonio Damasio sebelum Daniel Goleman itu juga menjelaskan hanya tidak seperti Daniel Goleman yang berbicara secara populer terus kemudian nulis buku ya. Misalkan Antonio Damasio tuh tahun 90-an itu nulis yang namanya Descartes error itu, Descartes error gitu ya. Itu Descartes error. Jadi yang namanya otak kita itu bekerjanya tidak seperti cocotnya filsuf gitu itu. Iya, jadi yang namanya Antonio Damasio di bukunya yang namanya Descartes error itu ya, itu Descartes error itu udah menjelaskan gitu. Ya, udah menjelaskan, hanya saja dia tidak ada poin bahwa ini loh yang perlu dilatih, ini bisa dilatih gitu ya. Ya gitu. Tapi Daniel Goleman itu memberikan apa istilahnya kisi-kisi lah ya itu. Kisi-kisi
pemetaan itu, pemetaan ya, pemetaan. Nah, setelah mengejar jurnal-jurnalnya, penelitian-penelitiannya Joseph Ledoux gitu ya. Terus kemudian Richard Davidson ikut penelitiannya Richard Davidson soal apa meditasi segala macam. Jadi ini loh persoalannya itu di sini gitu ya. Jadi akhirnya ya jadilah yang namanya modul untuk diriku sendiri, tidak untuk orang lain gitu ya. Untuk diriku sendiri. Tapi waktu itu yang memberikan penekanan itu pada empati gitu. Empati itu bagaimana karena aku tuh ya sadar sih aku tuh jengkelin semua orang jengkel. Sadar aku sadar gitu, sadar. Nah, targetnya itu gimana tidak terlalu menjengkelkan gitu aja. Itu targetnya ya gitu targetnya. Jadi sampai akhirnya kalau aku bicara orang itu memandang lama gitu berarti makin bisa orang umum ya, bukan di kelas loh ya. Kalau orang di kelas kan terpaksa ngikuti pelajaran gitu ya. Meskipun tak goblok-goblokin kan dia terpaksa ikut gitu ya. Tapi kalau dalam publik itu terus kemudian 1 jam saja saya ngomong mereka itu tidak pergi, tidak marah, oh itu udah bagus gitu ya, itu udah bagus. Dan itu terjadi tahun 2009 gitu. Setelah tahun 96, 13 tahun latihannya. Ya, panjang. 13 tahun latihannya. Panjang itu. Disiplin aku kalau latihan itu. Aku dulu latihan gitar ya tiap hari gitar, latihan saksofon ya tiap hari saksofon gitu ya. Ya gitu, latihan. Saya ini aku ini orang disiplin kok gitu. Disiplin itu. Dan itu disiplin ya itu tadi termasuk latihan itu tadi, latihan cerdas secara emosi. Gitu. Emosi. Jadi membuat modul-modulnya sendiri. Sebetulnya modulnya itu tidak jauh dari apa yang ditulis di belakang dari buku Emotional Intelligence. Tapi aku memberikan penekanan pada empati itu, tidak memegang barangnya orang gitu, tidak memegang barangnya orang gitu. Sampai akhirnya kamu juga tidak ingin tahu urusan orang gitu ya. Tidak ingin tahu itu. Tidak komen urusan orang gitu ya. Tidak komen urusan. Kamu punya pengetahuan gitu. Ya, kamu akan memberikan rekomendasi kalau diminta gitu. Ya, nggak diminta. Kalau nggak diminta kamu diem gitu. Ada urusan orang gitu, udah diem aja gitu. Nggak usah. Aku dong, minta klarifikasi dong. Kamu ada isu begini, urusanmu itu apa gitu ya itu. Apa gitu ya. Ya kayak sekarang misalnya ini geger tentang Kate Middleton itu ya itu. Semua orang merasa pengen tahu apa yang terjadi pada Kate gitu. Kita berhak dong. Tidak ada orang yang berhak tahu urusan orang lain sampai orang lain itu yang memberitahukan kamu gitu. Betul. Ya, Kate Middleton kan dia tuh public figure. Public figure gitu. Tapi dia tetap punya privasi gitu ya. Ya, dia apa namanya? Wah, isunya di-cloning lah, dibunuh lah gitu ya. Lah, itu padahal ya orang itu punya privasi gitu. Dia sakit lah ya udahlah ya gitu. Ya udah. Ya tunggu aja. Kok kita kan sebagai masyarakat berhak tahu siapa yang kamu memberi hak kamu untuk mengetahui urusan pribadi orang itu loh. Iya. Ya. Nah, kenapa yang mereka merasa berhak itu? Ya itu karena kamu itu tidak tahu mana yang privat, mana yang tidak gitu. Publik. Katakanlah yang namanya misalkan katakanlah yang namanya dia itu punya masalah serius gitu ya, misalnya itu sampai yang namanya cerai, nah itu urusan mereka kok gitu. Lo kamu ngapain? Misalnya ini Pangeran William selingkuh, lah urusanmu gitu. Itu kan bukan urusanmu itu.
Bukan urusan, itu adalah wilayah privat yang diurusi, itu yang perlu ditanyakan, yang perlu kalian urusi itu masalah-masalah publik gitu. Ya, lo iya gitu. Ya kalau masalah privat ngapain kamu ngurusin gitu? Belajar itu. Belajar tidak ngurusi urusan privat orang gitu. Ya, gitu itu. Oh itu itu orang yang biasa aja mungkin sulit Mar gitu. Apalagi Menerima kita ya. yang dengan ADHD. Loh, kita yang dengan ADHD itu harus gini loh, sepertinya kayak gini. Kamu bakatmu main gitar itu pas-pasan dan kamu supaya hebat main gitarnya latihannya harus lebih banyak Intensif. ketimbang orang yang Ya. yang berbakat. Dapat Lo ya bakat. gitu ya. Oh. Sebetulnya orang pada umumnya di distribusi Kurva normal itu normal. di nilai tengah Ya. itu kurva normal itu di tengah 87% itu mudah dilatih untuk berempati. Mudah gitu. Yang sulit itu yang ekstrem kiri ini gitu ya. Ya itu latihan untuk berempati gitu ya. Berempati. Anak-anak dengan ADHD, dengan disleksia itu ada di ekstrim gitu. Kalau mereka itu nyeletuk ya, ada orang ngomong nyeletuk gitu, ada orang ngomong nyeletuk, berkomentar gitu. Ini latihannya lebih berat sih gitu ya. Ya itu. Nah itu keceplosan, ngerem gitu ya. Nahan, nggak ngomong gitu ya, nahan. Lu pokoknya ya, aku ini sampai umur 26 tahun itu reseknya bukan main aku. Oh, ada orang ngomong tuh udah jengkelin lah setengah mati lah gitu ya itu. Gitu. Ya, nah itu adalah salah satunya. Ini topiknya adalah ADHD ya, ADHD. Jadi yang namanya ADHD itu adalah ya tadi gangguan pemusatan perhatian. Karena orang-orang itu mengharapkan kamu itu memusatkan perhatianmu itu dengan lihat itu loh. Jadi kalau kamu itu tidak lihat, motomu itu gak nguas no, kamu dianggap tidak memberi perhatian gitu. Ya, padahal perhatian kan ya bukan itu, Mar gitu. Iya. Ya gitu. Kamu memperhatikan istrimu. Lah ya mosok mbok pendelengi terus 24 jam gitu. Perhatian mbahmu gitu ya. Enggak gitu ya. Perhatian itu ya bukan itu gitu ya. Perhatian lihat dompetmu itu bukan perhatian namanya gitu ya. Loh ya gitu. Aku memperhatikan isi dompetnya. Loh ya enggak ngono lah carane main channel ngono ya. Ya ini makanya kan kalau sebetulnya Daniel Goleman itu membuat itu bisa apa namanya dibagi-bagi itu ya yang namanya masalah itu dibagi dari dalam 5 itu sebetulnya kalau kita defrag lagi itu fraksion lagi itu bisa jadi 9 bahkan bisa jadi 18 poin mana yang perlu kita sebagai evaluasi gitu ya kecerdasan emosi ya sebetulnya. Kalau kemudian Daniel Goleman bilang mengenai empati, terus kemudian awareness, self awareness, terus kemudian motivasi, self motivasi, terus kemudian apalagi social skill gitu. Itu bisa dibagi lagi jadi 19 itu bisa dibagi-bagi lagi jadi 20 atau 25 supaya praktisi psikolog atau psikiater itu bisa dievaluasi itu poin-poinnya itu. Ini kan berupa gini loh, ini kan hal-hal subjektif ya, hal-hal subjektif itu hal-hal yang kualitatif gitu ya. Kita jadikan semi kuantitatif supaya lebih objektif nih nilainya itu. Jadi setelah mengikuti modul ini gitu poin 1 itu berapa nilainya gitu. Jadi kalau kita mempunyai makin banyak variabel yang bisa kita nilai itu objektivitasnya lebih akurat gitu ya karena pada dasarnya kan kita menilai sesuatu yang
subjektif menjadi objektif. Jadi kita itu mengubah dari yang kualitatif menjadi semi kuantitatif itu ya. Semi kuantitatif supaya kita bisa hitung-hitungannya itu bisa bagus. Tapi ya sekali lagi ya tidak gampang lah itu ya, tidak gampang. Dan aku juga tidak mengharap ada orang lain itu ikut-ikutan apa yang aku lakukan juga enggak gitu ya. Karena ya keputusan itu keputusan yang berat gitu ya. Ya, mengakui dulu dirimu itu ada masalah gitu ya. Masalahnya itu kita tidak kita itu tidak mengakui kalau kita punya masalah gitu ya. Akui kamu itu punya masalah dulu sehingga masalahmu bisa diselesaikan. Loh, kalau kamu nggak mengakui punya masalah, mau menyelesaikannya gimana? Itu. Tidak akui kita punya masalah gitu ya. Dan ya kebetulan aja kan ya, Mario lah, aku lah dokter ya, dokter bedah saraf pisan, terus kemudian mempelajari neuroscience juga gitu. Jadi kalau kalian itu bukan dokter, apalagi dokter neuro, apalagi senior, kamu nemui psikolog lah, psikiater lah, wes itu ya. Jangan mbok ramesi dewe lah perasamu, mbok padakno ambek mimpi 1001 mimpi apa gitu. Ya gitu ya. Ini kita ngomong nanti berseri lah, Mar, mengenai ini. Oh iya. Karena, ya, boleh dok. Karena ini memang perlu panjang kali lebar sama dengan luas ini. Ya, panjang kali lebar karena kalau kamu ini behavior neuroscience mempelajari mengenai gangguan mental gitu ya. Terus ngomong soal ADHD tok ae gitu ya. Iku 3 semester gak buyar kok Mario. Oke. Ya gitu. Itu yang jadi persoalan, Mar. Jadi ya sekarang ini dari omongan yang emosional tadi itu, emosional tadi itu ada 3 hal sebetulnya yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, ADHD itu adalah ya memang bawaan yang namanya varian dari cara kerja otak kita untuk berhubungan dengan individu lain atau lingkungan satu gitu ya. Itu yang mempunyai perbedaan dengan orang pada umumnya. Yang kedua, pada umumnya orang-orang di sekeliling orang ADHD itu mengharapkan orang ADHD itu mempunyai performa sama dengan orang yang lain. Loh, itu jadi masalah itu. Ya, itu. Lah yang ketiga itu poinnya bahwa ADHD terus kemudian autism lah ya, terus kemudian dengan segala macam variannya, serempetan dengan disleksia itu. Yang paling penting adalah penyandangnya itu bisa mempunyai hidup yang kualitasnya lebih bagus, gitu ya. Lebih bagus. Bukan ukuran orang lain, ukurannya dia, gitu ya. Ukurannya, misalnya kamu ukuranmu bukan ukurannya bojomu, gitu. Lek bojomu angel-angel cancang nih bojomu. Oke, siap. Ya, ini 3 poin yang perlu yang mau ku sampaikan tadi itu 3 hal itu. Jadi karena judulnya itu orang menyikapi ADHD itu ya itu tadi. Menyikapinya itu lah, kamu kalau seseorang itu mengharapkan anak-anak dengan ADHD mempunyai performa sama dengan orang yang pada umumnya, lah kok ini geblek dewe gitu ya, gedeng mangan semir gitu ya. Ya gitu. Seringkali itu orang ngomong mau saya kan ini dok, mau saya ini. Bu, ini ya 15 menit ibu ngomong itu bilang mau saya itu 16 kali. Loh, maunya ibu lah, maunya anaknya itu gimana itu. Ya itu, maunya lah itu kan maumu. Anaknya ibu ini lahir tuh ndak minta itu. Sekarang lahir kok ibu yang ngasih aturan dia harus begini, harus begitu gitu. Waduh. Ya ini benar. Makanya banyak orang-orang itu ya gara-gara aku YouTubean ini ya, IG-an ini banyak orang yang datang itu periksa anaknya yang ADHD lah. Loh iya loh, dokter bedah saraf loh. Tak seneni bapak ibu tak seneni yo. Lho kan iki lho ya ngono. Iya, tapi kemarin memang ada yang cerita gitu kok, Dok.
Iya, Mm-mm. apa gimana? Ada yang cerita memang sengaja mendatangi dokter tuh cuman mau cari nasihat tentang anaknya atau tentang tips berumah tangga. Wih lah geblek iki wong iki. Iya, Iya tuh bener jumpain seneni, dokter katanya di tak Mayapada. seneni. Oh, tak seneni. Wes, tak unek-unekno ngono. Lah ya iku ngono. Wes, muni lah wong anake sing lara wis iki sakjane sing perlu diobati iku kudu anake, sampean Iku. ngono. Oh, Bener. Bangun bangun tuh. sampean iki sing perlu diobati kudu anake, sampean ngono. Langsung girap-girap ibuke iku lho, cek kapok. Ya gitu lah ya. Oke. Tiga poin nanti kita Ya, oke. kita lanjutkan ya Kita kapan lah. breakdown ya Dok ya. Oke. Oh, iku singkatnya mbok cancang guyuan. Mar singkatnya mbok cancang guyuan. Oh ini Dok, ada pertanyaan. Bentar Dok, ada pertanyaan Ya, ini. boleh. Boleh. Hati-hati lho, mari kintek. Kalau Mari kintek. oh iya ya. Penyandang ADHD itu mengalami time blindness atau kesulitan memahami konsep waktu nggak sih Dok? Ini bagus Nggak. ini pertanyaan. Enggak, sebetulnya enggak. Oh, Tidak enggak ya. tidak selalu gitu ya. Tidak selalu. ADHD itu betul-betul spektrumnya itu luas gitu ya. Ya, spektrumnya itu luas. Oke. Bahkan kalau aku ya, ini dari awal itu bisa memahami ilusi tentang waktu itu bisa paham aku. Ilusi waktu itu aku bisa paham gitu ya. Jadi bukan buta waktu, bahkan timeline itu di otak aku itu jalan. Jadi ada cerita yang ini timelinenya itu ngarang gitu ya gitu. Itu nggak mungkin itu. Misalnya itu mau ada Panglima Nala ketemu sama Lembu Sora, lagi apa sih? Ini terpaut 5 generasi gaplek itu. Ya itu ini Panglima Nala mbek Lembu Sora itu loh terpaut 5 generasi, yo gak mungkin ketemu gitu. Nah itu yang hal-hal gitu itu. Jadi waktu itu tidak. Cuman blind spot itu refrigerator blind spot iya aku gitu itu. Di kulkas itu nggak ketemu itu, berarti ada Buta gitu. kulkas. Di kulkas itu refrigerator itu barang yang ditaruh di kulkas itu. Oke. Seringkali aku buka tutup 3 kali baru kelihatan loh, tadi nggak kelihatan ya gitu itu. Kelihatan itu. Nah, tapi ya caranya ngakali refrigerator blind spot itu dibuka tutup, buka lagi tutup lagi dibuka lagi itu baru biasanya kedua ketiga itu baru ketok barangnya gitu itu. Itu yang aku hadapi ya. Kalau apa namanya halusinasi ya sampai sekarang lah ya. Cuman sudah bisa membedakan mana halusinasi mana yang bukan gitu. Tidak semua orang autis halusinasi tidak gitu. Tidak. Mar. Oke, Dok. Wis jam sama Mar. Ya, sama. Nanti kapan-kapan lanjutin. Lanjut part 2 besok. Oke. Nggih, matur nuwun ya, Dok. Oke. Ya, sampai jumpa semuanya. Nggih.